Bab 491 Master Istana Pedangkin. Di gedung yang elegan di dalam istana Tuan Kota, seorang pria dan wanita duduk berseberangan. Master Istana Pedangkin, Anda datang jauh-jauh ke kota Danau Banjir untuk musik langit K9? The Floating Lake City Lord duduk tegak, tetapi ada ekspresi dingin di wajahnya. Wanita di seberangnya tampak berusia sekitar 27 atau 28 tahun dan mengandung keanggunan yang tak terlukiskan. Sulit membayangkan bahwa kecantikan ini adalah pemimpin salah satu dari 8 kekuatan besar negeri kanopi besar, Istana Pedangkin. Liu Jiutian, kita sudah saling kenal untuk sementara waktu. Musik langit K9 adalah keterampilan tertinggi dalam Daoqin dan terkait dengan teknik 9 pedangkin dari Istana Pedangkin. Musiknya tidak banyak berguna bagimu. Petik 2. Master Istana Pedangkin tersenyum dan mencoba membujuk penguasa kota Danau Banjir. Saya tahu bahwa musik langit K9 sangat memikat Anda. Permaisuri Qin juga sangat tertarik dengan itu. Petik 2. Kata penguasa kota Danau Banjir dengan tenang. Tidak ada tanda-tanda emosi yang terlihat. Permaisuri Qin, dia datang untuk menemukanmu juga? Petik 2. Alis Master Istana Pedangkin berkerut. Status Permaisuri Qin sangat tinggi dan bahkan kepala istana sedikit waspada padanya. Selanjutnya, Istana Qin Sword dan keluarga Liu keduanya berada di pihak kekaisaran. Permaisuri Qin dan Master Istana Pedangkin adalah dua wanita di negara besar yang memiliki status dan kekuatan tertinggi. Jika mereka berdua menginginkan hal yang sama, bahkan True Lord Rangs akan merasa tertekan, karena kedua belah pihak tidak akan tersinggung. Aku sudah menolak Permaisuri Qin, kata penguasa kota Danau Banjir. Anda telah menolak Permaisuri Qin? Mendengar ini, Master Istana Pedangkin setengah senang dan setengah khawatir. Dia senang bahwa Permaisuri Qin tidak mendapatkannya, tetapi khawatir Tuan Kota tidak akan memberikannya kepada dirinya sendiri jika dia sudah menyinggung Permaisuri Qin. Musiknya ditinggalkan oleh Ibu Qinxin, jadi Qinxin menghargainya. Bahkan jika itu tidak berguna bagi saya tidak akan memberikannya dengan mudah. Petik 2. The Floating Lake City Lord menggelengkan kepalanya, menunjukkan keputusannya. Master Istana Pedangkin tidak terkejut. The Floating Lake City Lord adalah seseorang yang sangat setia pada perasaannya. Tidak akan mudah membujuknya. Dia mulai berpikir tentang apa yang bisa digunakan untuk memindahkan penguasa kota Danau Banjir. Tepat pada saat ini, langkah kaki yang mendesak terdengar di luar pintu. Tuan Kota, tidak baik. Teriakan keras terdengar dari luar. Penguasa kota Danau Banjir sedikit marah. Apa yang terjadi? Bangunan ini adalah tempat di mana Tuan Kota memasuki pengasingan. Biasanya, ketika Tuan Kota ada di sini, tidak ada yang berani mengganggunya. Selanjutnya, dia sedang berdiskusi dengan Master Istana Pedangkin sekarang. Apakah sesuatu yang besar terjadi? Master Istana Pedangkin juga penasaran. The Floating Lake City Lord menderu. Sebuah bayangan mendarat di sudut ruangan, melapor ke Tuan Kota, Zhao Feng telah kembali. Siapa yang kembali? Zhao Feng. Petik 2. Tubuh The Floating Lake City Lord membeku. Zhao Feng, mungkinkah itu salah satu keajaiban yang luar biasa? Orang yang lolos dari pernikahan? Petik 2. Master Istana Pedangkin mengungkapkan ekspresi bingung. Zhao Feng tepat di luar istana Tuan Kota dan memintamu. Sosok itu berkata dengan hati-hati. Namun, bahkan sebelum kata-katanya selesai, mata penguasa kota Danau Banjir berubah menjadi perak dan merah dan melepaskan aura yang menakutkan. Zhao Feng, kamu masih punya wajah untuk kembali ke Floating Lake City? Anda mendekati kematian? Petik 2. Raungan menggelegar di seluruh Floating Lake City. Gelombang cahaya merah muncul di atas istana Tuan Kota dan beresonansi dengan api Yuan Qi. Pada saat itu, semua orang dari alam konsolidasi hingga alam roh sejati merasakan panas yang hebat. Seolah-olah lahar mencoba meletus dari tanah. Ketika maksud dari True Lord Rank sepenuhnya dirilis, setiap alam roh sejati dalam 1000 mil akan merasakan perubahan di surga bumi Yuan Qi. Salam, Tuan Kota. Kerumunan di depan City Lord's Palace membungkuk ketakutan. Saat ini, banyak orang melihat pria luar biasa yang mengambang di langit, penguasa kota Danau Banjir. Aura yang sangat kuat, peringkat dewa sejati normal mungkin bukan tandingannya. Petik 2. Dai Ye dan Jiang Sanfeng saling pandang kaget. Mereka telah berpartisipasi dalam pertemuan naga sejati suci dan sangat berpengetahuan. Dalam keadaan marahnya saat ini, keterampilan api penguasa kota Danau Banjir mencapai tingkat yang luar biasa.
Kembali ketika Zhao Feng melarikan diri, penguasa kota danau banjir menerobos ke peringkat Lord sejati sementara dia berada dalam keadaan yang sangat mirip dengan yang dia sekarang. Tuan Kota Liu, junior ini di sini untuk menyambutmu. Dulu, Zhao Feng membungkuk. Tidak peduli apa, ini adalah ayah Liu Qinxin. Beraninya kau membicarakannya dulu? Karena dirimu, nama Qinxin ternoda dan keluarga Flooding Lake Liu menjadi lelucon. Petik 2. Penguasa kota danau banjir meraung, suaranya menggelegar seperti guntur. Zhao Feng tidak bergerak dan tenang, tidak menanggapi kata-kata tuan kota dengan serius. Saat itu, jika bukan karena fakta bahwa tuan kota memaksanya untuk bertarung, Zhao Feng tidak akan bertunangan dengan Liu Qinxin dan dipaksa untuk melarikan diri sejak awal. Zhao Feng merasa bersalah ketika Liu Qinxin menyusul, jadi dia berjanji untuk memberi kompensasi. Kamu datang tepat waktu, aku akan membalas dendam untuk Qinxin. Petik 2. Suara menderu dari Flooding Lake City Lord mengandung kesedihan. Namun, dia tidak sepenuhnya kehilangan akal sehatnya. Kultivasi Zhao Feng telah mencapai tingkat dewa sejati tahap awal dan sebanding dengan miliknya. Begitu keduanya bertempur di sini, banyak orang yang tidak bersalah akan terluka. Meskipun penguasa kota danau banjir yakin, dia tidak yakin apakah dia bisa membunuh Zhao Feng dalam satu pukulan. Ingin membalas dendam, apa yang terjadi dengan Qinxin? Petik 2. Hati Zhao Feng bergetar dan dia tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan cemas. Dari nada Flooding Lake City Lord, sepertinya Qinxin mengalami kecelakaan. Pada pertemuan naga sejati suci, penguasa kota danau banjir hanya memiliki niat buruk terhadap Zhao Feng, tetapi dia tidak akan melakukan apapun karena agama darah besi. Namun, sekarang sepertinya niat buruk itu berubah menjadi balas dendam. Zhao Feng, kamu adalah anak ajaib dari pertemuan naga sejati suci, apakah kamu tidak tahu bahwa Qinxin belum kembali dari warisannya? Penguasa kota danau banjir tertawa dingin dan memelototi Zhao Feng. Pada saat ini, banyak penonton telah dievakuasi, hanya menyisakan Zhao Feng dan teman-temannya dalam jarak 100 yard. Qinxin belum kembali. Ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis saat dia berbalik ke arah Jiang Sanfeng dan Dai Ye untuk konfirmasi. Keduanya menganggukkan kepala sedikit. Mereka telah mendengar bahwa Liu Qinxin belum kembali, tetapi itu bukan masalah besar karena mereka mengira Zhao Feng ada di sini untuk membalas dendam. Mengapa seperti ini? Setelah mengkonfirmasi berita ini, hati Zhao Feng sepertinya dipalu dan dia linglung. Dalam hatinya, dia kecewa, menyesal, dan bersalah. Zhao Feng tahu bahwa jika Liu Qinxin belum kembali sekarang, kemungkinan dia masih hidup sangat kecil. Lagi pula, tidak semua orang seperti Zhao Yufei, yang memiliki keberuntungan yang menantang surga. Qinxin suka diam dan sendirian. Jika bukan karena kamu, dia tidak akan berpartisipasi dalam pertemuan naga sejati suci. Petik 2. Penguasa kota danau banjir meraung dan berubah menjadi seberkas cahaya merah yang mengarah ke Zhao Feng di tanah. Pada saat ini, semua orang di dekat istana tuan kota sudah dievakuasi dan Zhao Feng linglung. Ini adalah kesempatan terbaik untuk menyerang. Setan pembakaran api mistik, sosok The Flooding Lake City Lord langsung mendekat dan dia mengeluarkan gelombang besar api yang membakar yang tampaknya membakar bahkan udara. Jiang Sanfeng dan Dai Ye hanya merasakan udara dipenuhi dengan lampu merah, dan bahkan ki pelindung roh sejati mereka tidak bisa menghentikannya. Ini hanyalah aura serangan. Sulit membayangkan seberapa kuat serangan itu sendiri. Tidak heran jika Flooding Lake City Lord mengevakuasi semua orang. Jiang Sanfeng dan Dai Ye mengutuk. Meskipun mereka percaya bahwa Zhao Feng dapat memblokir serangan penguasa kota danau banjir, mereka mungkin terluka dalam pertarungan tersebut. Kalian berdua mundur dulu. Murmur rendah terdengar di telinga mereka. Sensasi yang sedikit mati rasa mengenai keduanya dan menciptakan angin puyuh yang mendorong mereka mundur puluhan meter. Telapak tangan The Flooding Lake City Lord berdebam ke tanah. Area di depan City Lord's Palace berguncang dan lubang sedalam 40 atau 50 yard dibuat. Para ahli di dekatnya semua menarik napas dingin dan merasakan gelombang hembusan udara panas di atas mereka. Meskipun kekuatan telapak tangan ini sangat kental, hanya sedikit riak yang membuat bagian dari tembok istana tuan kota runtuh. Untuk menyelamatkan kita, pemimpin Bab, Dai Ye bereaksi dan tidak bisa menahan sedih. Baru saja, mereka melihat Zhao Feng menggunakan teknik untuk mengirim mereka keluar dari jangkauan serangan penguasa kota danau banjir sementara dia tampaknya tidak melawan sama sekali. Melihat lubang hitam berasap, keduanya berkeringat dingin.
Di mata mereka, meskipun Zhao Feng kuat, dia tidak mengembangkan teknik penguatan tubuh apapun dan tidak bisa memblokir serangan dari True Lord Reng secara langsung. Lebih jauh lagi, buku petunjuk surga api mistik dari penguasa Danau Banjir telah mencapai tingkat tinggi dan kemampuan ofensifnya sangat kuat. Sosok berapi-api The Flooding Lake City Lord membeku ketika dia mendekati lubang. Tuan Kota Liu, saya merasa bersalah tentang Qin Xin. Sebuah desahan datang dari udara dan, dengan hembusan angin dan kilat, sosok pemuda berambut biru muncul. Betapa hebatnya penggunaan angin dan kilat. Sambil mendorong keduanya menjauh, dia juga menghindari serangan Flooding Lake City Lord. Saya mendengar bahwa Zhao Feng pergi ke warisan misterius. Siapa yang tahu apa yang dia dapatkan darinya? Petik 2. Tidak jauh, mata Master Istana Pedang Qin berbinar. Bab 492 Kehancuran Kembar Pedang Qin. Kamu anak nakal, kita belum bertemu selama setahun dan kamu sudah mencapai peringkat Lord sejati. Saya ingin melihat kekuatan pertempuran dari keajaiban yang luar biasa. Petik 2. The Flooding Lake City Lord sangat terkejut karena serangannya meleset dan amarahnya mendidih. Meskipun keduanya belum bertarung secara langsung, penguasa kota Danau Banjir dapat merasakan kecepatan mengerikan Zhao Feng. Dalam sekejap, Zhao Feng tidak hanya menghindari serangan penguasa kota Danau Banjir, dia juga menyelamatkan Jiang Sanfeng dan Dai Ye. Peringkat Lord sejati yang normal mungkin dapat menghindari serangan penguasa kota Danau Banjir, tetapi untuk menyelamatkan beberapa pengamat pada saat yang sama? Tidak mungkin. Dengan kilatan merah, penguasa kota Danau Banjir menghilang dan muncul kembali beberapa meter jauhnya dari Zhao Feng. Pukulan surga penyegel api mistik? Tinju The Flooding Lake City Lord seperti gunung berapi dengan aura sangat kacau yang mengunci setiap jalan mundur. Hati Zhao Feng turun sedikit. Niat dan kekuatan The Flooding Lake City Lord melampaui True Lord Rangs tahap awal lainnya. Tinju ini difokuskan untuk mencegah mundur dan tidak bisa dihindari dengan mudah. Zhao Feng menghilang dalam hembusan angin dan kilat. Pukulan The Flooding Lake City Lord berhasil mengenai riak angin dan kilat sementara Zhao Feng yang asli melintas di atas Flooding Lake City Lord. Angin dan kilat gabungan Zhao Feng ini ke dalam gerakannya dan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Master Istana Qin Sword di dekatnya tercengang. Meskipun Zhao Feng belum menunjukkan kekuatan pertempuran apapun, kecepatannya pasti di antara 5 teratas di kanopi Great Country. Sosok Zhao Feng sedang menuju ke awan. Seolah-olah dia tidak ingin pertarungan menyebar ke seluruh Flooding Lake City. The Flooding Lake City Lord sedikit terkejut, tapi ini bagus untuknya karena dia bisa keluar semua. Awan peledak api mistik, awan merah menyala yang mencolok meledak, menciptakan riak yang menyapu area seluas 2 mil. Kekuatan yang menakutkan membuat hati para penonton bergetar. Banyak dari mereka merasa sangat panas dan mulai berkeringat. The Flooding Lake City Lord sudah mulai menggunakan serangan jarak luasnya. Hehe, mari kita lihat bagaimana anak nakal itu mengelak. Para ahli alam roh sejati berdiskusi. Di dalam awan yang menyala, seorang pemuda berambut biru memancarkan aura angin dan kilat yang menghancurkan awan menjadi serpihan. The Flooding Lake City Lord mulai menggunakan serangan yang semakin kuat. Namun, Zhao Feng tidak menyerang sama sekali dan menghindari serangan penguasa kota Danau Banjir dengan mudah. Bahkan beberapa alam naik di bawah dapat melihat bahwa kecepatan Zhao Feng dengan mudah melampaui penguasa kota Danau Banjir. Junior, kenapa kamu tidak menyerang? Kemarahan di hati Flooding Lake City Lord muncul tetapi dia sedikit bingung. Memikirkan kembali sejarahnya dengan Zhao Feng dan bagaimana dia telah mengirim orang-orang setelah pemuda ini selama bertahun-tahun. Cinta Tuan Kota untuknya telah berubah menjadi kemarahan dan, sekarang, niat membunuh. Tentu saja, ketika Zhao Feng tiba, Tuan Kota menyadari bahwa tidak mudah untuk menjatuhkannya. Zhao Feng tidak melawan balik dan mengizinkan penguasa kota Danau Banjir untuk mengirimkan rentetan serangan. The Flooding Lake City Lord tidak bodoh. Tidak sulit baginya untuk melihat bahwa kekuatan bintang yang sedang naik daun ini kemungkinan besar berada di atas miliknya. Ketika saya datang ke Flooding Lake City, saya dipaksa ke dalam pernikahan ini oleh Flooding Lake City Lord, tetapi dalam setengah tahun itu, Flooding Lake City Lord memberi saya petunjuk dan sumber daya dalam jumlah besar. Kenangan muncul di benak Zhao Feng. Saat itu, dia diusir dari rumahnya dan merupakan orang lemah yang tidak akrab dengan kanopi Great Country. Itu adalah titik terendah dalam hidup Zhao Feng.
Dalam periode waktu itu, dia menggunakan identitas menantu Tuan Kota Danau Banjir untuk menerima sumber daya yang baik dan berkultivasi dengan mudah. Selain memaksanya menikah, penguasa Kota Danau Banjir benar-benar mengaguminya dan memberinya sumber daya. Dia benar-benar menganggap Zhao Feng sebagai menantunya. Jika bukan karena fakta bahwa Tuan Kota telah berinvestasi begitu banyak secara emosional, dia tidak akan marah karena pelarian Zhao Feng. Saya menjalani titik terendah dalam hidup saya di Flooding Lake City. Setelah itu saya bangkit. Saya menghargai bantuan Anda. Selanjutnya, Qin Xin. Petik 2. Ketika Zhao Feng berpikir sampai di sini, hatinya dipenuhi dengan rasa syukur dan rasa bersalah, terutama karena Qin Xin sepertinya mengalami kecelakaan dalam warisan. Biasanya, ketika seseorang tidak kembali dari warisan, peluang kematian mereka adalah 99%. Karena inilah Zhao Feng tidak mau melakukan serangan balik. Liu Jiutian, kamu mungkin tidak akan bisa menangkap atau membunuh bocah ini sendirian. Suara lembut seorang wanita terdengar. Pemilik suara ini adalah Master Istana Pedang Qin. Qin Sword Palace Master, jika kamu membantuku membunuhnya, aku akan berhutang budi padamu. Kata penguasa kota Danau Banjir. Jika dia tidak dapat menjatuhkan Zhao Feng di wilayahnya sendiri, dia tidak hanya akan kehilangan muka, nama seluruh keluarga Liu akan ternoda. Saudara Liu terlalu baik, agama darah besi adalah musuh kita. Petik 2. Master Istana Pedang Qin tersenyum dan tertawa di dalam hatinya. Dia tidak berpartisipasi karena dia menunggu bantuan ini. Jika saya dapat membantu Liu Jiutian menjatuhkan Zhao Feng, dia tidak hanya akan memberi saya musik Sky King 9, saya juga akan dapat mengambil apa yang didapat Zhao Feng dari warisan misterius. Hati Master Istana Pedang Qin tergerak ketika dia memikirkannya di sini. Karena inilah dia harus membantu penguasa kota Danau Banjir menjatuhkan Zhao Feng. Zhao Feng, kamu mengkhianati kepercayaan dan cinta keluarga Liu ketika kamu melarikan diri. Beraninya Anda kembali ke Flooding Lake City? Aku akan menjatuhkanmu. Petik 2. Ekspresi Master Istana Pedang Qin menjadi dingin saat Qin dan pedang yang bersinar muncul di depannya. Dia memegang Qin di satu tangan sambil mengendalikan pedang dengan tangannya yang lain. Saat itu, suara kuda yang bergemuruh melonjak ke arah Zhao Feng. Qin Sword Twin Desolation. Pedang itu bersinar dengan cahaya 3 warna saat memuntahkan sinar cahaya pedang yang menembus ke arah Zhao Feng. Kombinasi Qin dan pedang sempurna. Suara dari Qin menjadi kekuatan tak terlihat yang mengganggu dan mengejutkan jiwa dan dapat merusak organ tubuh yang lebih lemah. Dengan Qin ini, bahkan pasukan tidak akan bisa mendekati penguasa Istana Pedang Qin. Mereka yang berada di bawah True Lord Rank bisa langsung terbunuh. Teknik pedang adalah teknik pedang terbang legendaris, yang memungkinkan seseorang untuk mengendalikan pedang di udara dan mengirimkan sinar pedang secara terus-menerus dari segala arah. Tidak bagus, itu Master Istana Pedang Qin. Jiang Sanfeng dan Dai Ye berseru. Keduanya tidak menyadari bahwa ada True Lord Rank lain di sini selain dari Flooding Lake City Lord, dan itu bahkan tokoh utama seperti Master Istana Pedang Qin. 1 Kaisar, 3 Sekte, 4 Keluarga. 8 kekuatan besar negeri kanopi besar menentukan nasib negara. Master Istana Pedang Qin adalah pemimpin salah satu dari 3 sekte. Statusnya sebanding dengan wakil patriark dari agama darah besi. Situasi langsung berubah ketika Master Istana Pedang Qin menyerang. Serangan Qin Sword Twin Desolation miliknya datang dari belakang dan menjepit Zhao Feng. Jiang Sanfeng dan Dai Ye tidak bisa membantu tetapi mengutuk, ini guru Istana Pedang Qin sangat tidak tahu malu. Bahkan saat mereka memiliki lebih banyak orang, dia menggunakan serangan diam-diam. Petik 2. Dalam hal kekuatan pertempuran, Master Istana Pedang Qin tidak luar biasa di antara para ahli top, tetapi dalam hal masalah, dia pasti di antara yang teratas. Kombinasi Qin dan pedang membuat sebagian besar kepala True Lord Rank sakit. Baik, Master Istana Pedang Qin dikatakan sebagai spesialis dalam kerja tim. Jika Qin Sword Twin Desolation miliknya bekerja bersama-sama dengan True Lord Rank lainnya, mereka kemungkinan besar akan membunuh musuh. Petik 2. Mata The Flooding Lake City Lord menyala saat dia melihat serangan Master Istana Pedang Qin. Qin Wind Sword Rain. Suara Qin di udara tiba-tiba menjadi kacau saat balok pedang menutupi langit, menutup jalan mundur Zhao Feng. Serangan Qin Sword Palace Master tidak terbatas hanya pada dunia fisik, Qinnya juga bisa mengguncang jiwa. Dari mana wanita ini berasal, dan beraninya dia mengganggu kita? Ekspresi Zhao Feng meredup. Serangan Qin Sword Palace Master membatasi gerakannya.
Dia tidak hanya menyerang penguasa kota Danau Banjir karena bantuannya di masa lalu dan karena Liu Qinxin. Namun, dia tidak mengenal wanita ini. Ini berarti dia tidak perlu menahan diri. Zhao Feng mendengus dengan dingin saat dia mengirim rantai angin dan petir menerjang dan menyebabkan malapetaka. Ledakan, bam, hujan pedang angin Qin hancur dari rantai angin dan kilat yang kacau. The Floating Lake City Lord, yang saat ini mendekat, merasakan sensasi mati rasa dan didorong mundur. Penggunaan angin dan petir yang begitu kuat, ekspresi dari dua True Lord Ranks berubah secara dramatis. Serangan mereka telah hancur berkeping-keping hanya dengan satu gerakan dari Zhao Feng. Angin dan kilat melintas. The Floating Lake City Lord memperingatkan. Detik berikutnya, hembusan angin yang kuat dan sensasi mati rasa turun ke atas Master Istana Pedang Qin. Sosok berambut biru muncul di sampingnya. Kecepatan seperti itu, bagaimana ini mungkin? Wajah Qin Sword Palace Master kehilangan warna. Satu tangan memegang Qin sementara yang lain mengendalikan pedang dan dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Jelas bahwa kecepatan yang ditunjukkan Zhao Feng sebelumnya adalah dia menghemat kekuatannya. Kecepatannya saat ini hampir 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Bola angin dan petir mengembun di telapak tangan Zhao Feng dan menghancurkan Qin di depan Master Istana Pedang Qin. Kamu mematahkan Six Combine Swaying Qin milikku? Keanggunan Master Istana Pedang Qin menghilang dan digantikan oleh kemarahan, kepanikan, dan ketakutan. Niat membunuh melintas di matanya saat tangan satunya mengendalikan pedang dan mengubahnya menjadi seberkas cahaya 3 warna yang menembus ke arah Zhao Feng. Mata spiritual Dewa Zhao Feng tiba-tiba melepaskan kekuatan yang tampaknya mampu mengguncang pikiran dan jiwa guru Istana Pedang Qin. Pedang terbang yang dikendalikan oleh Master Istana Pedang Qin tiba-tiba jatuh dari udara. Jiwa Zhao Feng sebanding dengan penguasa dan tekanan energi mentalnya hampir membuat pikiran Master Istana Pedang Qin hancur. Selamatkan aku. Wajah Master Istana Pedang Qin seputih kertas. Rambut dan pakaiannya tertiup angin, memperlihatkan kulit seputih salju. Ini akan mengajari Anda untuk ikut campur dalam bisnis orang lain. Zhao Feng tanpa ekspresi menendang keluar. Kaki itu mendarat di dada Master Istana Pedang Qin. Master Istana Pedang Qin merasakan campuran rasa malu dan kebencian saat dia memuntahkan darah dan terbang. Bab 493 Warisan Langit Saint Qin. Dengan BAM, penguasa salah satu dari 8 kekuatan besar negara besar kanopi dikirim terbang dari langit. Para ahli dari Floating Lake City linglung, sementara mata Jiang Sanfeng dan Dai Ye hampir melotot. Bukannya mereka berpikir bahwa Zhao Feng tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari 2 peringkat Lord sejati. Bagaimanapun, mereka mendengar rumor tentang Zhao Feng di area Cloud, tetapi itu masih mengejutkan. Dia memang pantas mendapatkan gelar keajaiban yang luar biasa. Master Istana Pedang Qin tidak bisa melawan sama sekali. Bahkan jika keduanya bekerja sama, mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali. Petik 2. Hati Jiang Sanfeng dipenuhi dengan kegembiraan setelah kejutan berlalu. Pemimpin bab terlalu santai. Bagaimana dia bisa menendang bagian wanita itu? Petik 2. Wajah Dai Ye sedikit merah. Namun, dia tahu bahwa Zhao Feng tidak menendang di sana dengan sengaja. Seolah-olah Master Istana Pedang Qin hanyalah kerangka di mata Zhao Feng. Di saat yang bersamaan, para ahli di Floating Lake City bereaksi dan pecah menjadi kekacauan. Bagaimana perbedaan antara True Lord Ranks menjadi begitu besar? Tindakan Zhao Feng terlalu cepat, jadi kebanyakan orang tidak melihatnya dengan jelas. Namun, mereka melihat Master Istana Pedang Qin dikirim terbang dengan satu tendangan, dan mereka tercengang. The Floating Lake City Lord menarik napas dingin tidak jauh. Dia memandang Zhao Feng dengan ekspresi kompleks yang berisi kewaspadaan, keterkejutan, dan rasa keberuntungan yang tidak bisa dia jelaskan. Kembali ketika dia pertama kali bertemu Zhao Feng, penguasa kota Danau Banjir mengetahui tentang garis keturunan berbakat Zhao Feng dan mata spiritual Tuhannya. Karena kekaguman inilah dia memaksa Zhao Feng untuk menjadi menantu masa depannya. Dan hari ini membuktikan bahwa dia benar untuk melakukannya. Calon menantu laki-lakinya telah menjadi naga dan keajaiban yang luar biasa. Kekuatan Zhao Feng bahkan lebih besar dari miliknya. Zhao Feng, aku akan membalas penghinaan hari ini 10 kali lipat. Kebencian muncul di mata Master Istana Pedang Qin saat dia menyentuh dadanya dan batuk lebih banyak darah. Zhao Feng sedikit terkejut. Ia mengira bahwa tendangannya barusan bisa membuat wanita ini tidak bisa berdiri setengah hari.
Namun, dia tidak menganggap bahwa bagian yang dia tendang itu sangat lembut, yang membatalkan sebagian kekuatannya. Tetapi bahkan kemudian, Master Istana Pedang Qin terluka parah dan hampir tidak bisa berdiri. Menambahkan fakta bahwa Qinnya hancur, kekuatan bertarungnya saat ini telah turun 30–40%. Master Istana Pedang Qin berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat. HMPH, kembalikan 10 kali lipat, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Petik 2. Zhao Feng mencibir dengan dingin saat matanya berubah menjadi biru dan dia bersiap untuk menggunakan Wind Lightning Eye Flame atau Azure Piercing Slash untuk membunuhnya. The Flooding Lake City Lord berteriak. Dia merasakan kekuatan dari garis darah mata Zhao Feng yang membuat hatinya bergetar. Dia telah pergi ke pertemuan naga sejati suci dan melihat teknik mata Zhao Feng. Penguasa kota Danau Banjir tahu bahwa jika Zhao Feng berhasil menggunakan serangan ini, Master Istana Pedang Qin pasti akan mati. Zhao Feng tersenyum tipis dan niat membunuhnya menghilang, membiarkan Master Istana Pedang Qin hidup. Master Istana Pedang Qin, yang saat ini sedang melarikan diri, tiba-tiba merasakan aura kematian menyapu dirinya. Dia sepertinya tidak menyadari bahwa hidupnya hampir mencapai akhir. Zhao Feng, saya mengenali kekuatan Anda. Mungkin tidak banyak orang di negara hebat ini yang cocok dengan Anda. Petik 2. The Flooding Lake City Lord menghela nafas. Menghadapi menantu masa depan ini, dia merasa tidak berdaya. Dengan kekuatan yang baru saja ditunjukkan Zhao Feng, Tuan Kota tahu bahwa itu tidak akan berguna bahkan jika dia dan Master Istana Pedang Qin bekerja sama. Namun, penguasa kota Danau Banjir juga bingung. Zhao Feng tampaknya kejam terhadap beberapa orang, seperti Master Istana Pedang Qin sekarang. Tindakan membunuhnya bisa dicapai dengan satu pikiran. Namun, Zhao Feng bersikap hangat terhadap penguasa kota Danau Banjir, memungkinkan dia untuk menyerang tanpa pernah melawan. Penguasa kota Danau Banjir mulai berkeringat dingin. Jika itu orang lain, Zhao Feng mungkin sudah lama membunuh mereka. Katakan padaku mengapa kamu di sini. Penguasa kota Danau Banjir mulai merenungkan saat dia berbicara. Dari sikap Zhao Feng saat ini, seolah-olah dia tidak pernah menganggap Tuan Kota sebagai musuh sejak awal. Dia bahkan membiarkan Master Istana Pedang Qin hidup karena permintaan Tuan Kota. Aku sudah memberitahumu bahwa aku di sini untuk memenuhi janjiku, mengambil Qinxin sebagai istriku. Zhao Feng tidak bisa menahan senyum pahit. Mendengar ini, semua orang mulai berdiskusi. Semua orang, penguasa kota Danau Banjir, Liu Yuan, Jiang Sanfeng, Dai Ye, tidak percaya. Kamu benar-benar kembali untuk mengambil Qinxin sebagai istrimu? Ekspresi penguasa kota Danau Banjir sangat berwarna. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dengan perasaan bersalah, tapi saya tidak tahu bahwa dia tidak kembali. Tidak ada yang berjalan sesuai rencana. Saat itu, penguasa kota Danau Banjir memaksa Zhao Feng untuk menikah dan yang terakhir akhirnya melarikan diri dari negara. Sekarang, Zhao Feng kembali, dan calon pengantin bahkan tidak ada di sini. Penguasa kota Danau Banjir memeriksa Zhao Feng untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas, bunga mekar dan layu. Ikutlah bersamaku. Beberapa saat kemudian, di dalam sebuah bangunan di istana Tuan Kota, Liu Jiutian, Zhao Feng, Dai Ye, dan Jiang Sanfeng sedang duduk di kamar. Petik 2. Qinxin memasuki warisan langit Saint Qin. Ini bukan warisan yang besar dibandingkan dengan 4 warisan besar, tapi sangat misterius dan tidak biasa. Warisan ini hanya muncul 2 atau 3 kali dalam 10.000 tahun terakhir dan tidak banyak yang diketahui tentangnya. Petik 2. Liu Jiutian berkata, kembali di pertemuan naga sejati suci, Zhao Feng dan keajaiban luar biasa lainnya bertarung dengan sengit untuk memasukkan warisan. Di antara mereka, Yu Tianhao dan Xin Wuheng memasuki warisan-warisan surga. Chang Yuyu memasuki 7 pedang warisan. Dewi Bingwei dan Tantai Lanyu memasuki warisan es mistik. Zhao Feng tidak terlalu memperhatikan yang lain. Misalnya, Pangeran Jin, Tian Yunzi, Wang Xiaoguai, dan Liu Qinxin semuanya memilih warisan mereka sendiri. Jumlah orang dari Kanopi Great Country yang berhasil masuk warisan kali ini jauh melebihi yang lain. Tapi Liu Qinxin adalah satu-satunya dari Kanopi Great Country yang tidak kembali. Kepahitan muncul di wajah penguasa kota Danau Banjir saat matanya menjadi tertekan. Mendengarkan di sini, hati Zhao Feng berjuang dan tidak bisa tetap tenang. Itu bukan hanya rasa bersalah. Seolah-olah ada sesuatu yang aneh di hatinya. Hati Zhao Feng yang tenang sepertinya retak.
Dia memiliki momen di mana, jika dia tidak melakukan apa-apa, celah di hatinya hanya akan melebar. Apakah ini simpul hati? Zhao Feng tidak berpikir bahwa kecelakaan Liu Qinxin akan begitu mempengaruhinya. Bukannya dia tidak pernah berpikir, mungkin jika Liu Qinxin meninggal, janji itu tidak akan berlaku lagi. Namun, begitu Zhao Feng mulai berpikir seperti ini, perasaan di dalam hatinya akan menguat dan retakan akan semakin besar. Perlahan, tanda-tanda perjuangan muncul di wajah Zhao Feng dan dia mulai berkeringat dingin. Ekspresi The Floating Lake City Lord berubah secara dramatis saat dia berseru. Dia tampaknya tidak memperhatikan bahwa dia memanggil Zhao Feng seperti yang biasa dia panggil ketika dia tinggal di istana Tuan Kota. Mata kiri Zhao Feng berubah menjadi biru dingin, yang langsung menenangkannya. Namun, dia tahu ini tidak akan memperbaiki celah di hatinya. Penguasa kota Danau Banjir berbicara dengan nada serius, "Saya harap kecelakaan Qinxin tidak akan mempengaruhi keadaan hati Anda. Anda adalah keajaiban terbaik di benua bunga azure dan jenius nomor 1 di negeri kanopi besar. Roh Qinxin di surga tidak ingin melihat Anda terpengaruh karena dia." Petik 2. Mata Floating Lake City Lord mulai berkaca-kaca saat dia berbicara. Ketika Zhao Feng mendengar roh Qinxin di surga, dia sepertinya disambar petir dan linglung. "Paman Liu, kami tidak dapat menyimpulkan apakah Qinxin telah meninggal atau tidak tanpa bukti." Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Dia tiba-tiba teringat bagaimana Zhao Yufei belum kembali ke benua bunga azure, dan dia tidak mati. Dia tahu peluangnya kecil. "Fenger, kamu tidak perlu menghiburku." The Floating Lake City Lord menggelengkan kepalanya. Sudah setahun sejak akhir pertemuan naga sejati suci. Masa lalu adalah masa lalu. Zhao Feng tidak membantah. Dia juga tahu bahwa kemungkinan Qinxin masih hidup sangat kecil. "Paman Liu, apa yang bisa saya lakukan?" Emosi Zhao Feng tidak bisa ditenangkan. Mata Floating Lake City Lord berbinar saat dia memeriksa keajaiban luar biasa ini. Kekuatan Zhao Feng tak terduga dan penguasa kota Danau Banjir tidak bisa melihatnya. Dia tahu bahwa Zhao Feng memiliki potensi dan mungkin bisa melakukan apapun yang dia minta. Namun, pikiran ini segera terlintas di benak penguasa kota Danau Banjir. "Zhao Feng, kita perlu memastikan apakah dia sudah mati atau belum terlebih dahulu dan perbaiki simpul hatimu," kata penguasa kota Danau Banjir perlahan. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi terkejut. Penguasa kota Danau Banjir tidak meminta sesuatu yang konyol dan malah membantunya. Tentu saja, baik penguasa kota Danau Banjir maupun Zhao Feng ingin tahu apakah Liu Qinxin telah mati atau belum. "Bolehkah saya bertanya pada Paman Liu, apa yang dapat saya lakukan untuk memastikan apakah dia masih hidup atau sudah mati?" Zhao Feng mulai berpikir. Warisan sangat jauh dari benua bunga azure dan mereka tidak tahu lokasi spesifik warisan langit Seinkin. Penguasa kota Danau Banjir berhenti sebelum berbicara. Yang pertama adalah menemukan warisan langit Seinkin sendiri atau menunggu pasangan berikutnya pertemuan naga suci sejati dan menemukan seseorang untuk masuk ke dalam untuk mencari tahu. Zhao Feng dan yang lainnya menggelengkan kepala. Metode ini terlalu mengandalkan keberuntungan. Warisan langit Seinkin hanya muncul 2 atau 3 kali dalam 10.000 tahun terakhir. Siapa yang tahu kapan itu akan muncul lagi? Selanjutnya, pertemuan naga sejati suci hanya diadakan setiap 10 tahun sekali. Metode kedua, Dao Ramalan dapat melihat hasil di masa depan. Mata The Floating Lake City Lord berbinar. Mata Zhao Feng juga berbinar. Six Warlock Divine Sage dari Canopy Great Country mungkin memiliki kekuatan ini. Satu-satunya masalah adalah saya telah meminta untuk bertemu dengan Sage beberapa kali, tapi saya tidak pernah beruntung untuk melakukannya. Petik 2. Bab 494-6 Menara Dewa Penyihir. Six Warlock Divine Sage. Mata Zhao Feng menyipit saat dia melirik ke arah Jiang Sanfeng dan Dai Ye di sebelahnya. Ini bukan pertama kalinya Zhao Feng mendengar judul Six Warlock Divine Sage. Dia tiba-tiba teringat Liu Qinxin menceritakan kepadanya kisah tentang Sage yang mengambil murid. Sage menerima 3 murid perempuan yang masing-masing mengolah dao kehidupan, dao pesona, dan dao hiburan. Orang yang mengolah Dao of Charm adalah Permaisuri Qin. Pengetahuan ini bukanlah rahasia di antara eselon atas negeri kanopi besar. Menurut apa yang dikatakan Liu Qinxin, orang yang mengolah Dao hiburan adalah ibunya, yang dibunuh oleh Permaisuri Qin. Guru Qinxin adalah orang yang mengkultivasi Dao kehidupan, dan gurunya telah menyuruhnya untuk mengubah namanya karena itu menyangkut masa depannya.
Ini berarti bahwa Liu Qinxin adalah junior dari para pembudidaya dao kehidupan dan dao hiburan. Sebuah gambar perlahan terbentuk di benak Zhao Feng. Jadi, senior Qinxin adalah Six Warlock Divine Sage. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi berkata, "Itu benar, Qinxin bahkan harus bertemu dengan Sage sebelum pertemuan naga sejati suci." Pada saat itu, Sage menghitung bahwa kemungkinan warisan-warisan surga yang terhubung ke benua sedang meningkat. Petik 2. Penguasa kota Danau Banjir mulai berpikir. Zhao Feng terdiam. Sepertinya Six Warlock Divine Sage tidak sederhana. Bahkan Jiang Sanfeng dan Dai Ye yang datang ke area Cloud memiliki Six Warlock Divine Sage di belakangnya. Pada saat itu, Zhao Feng bingung mengapa wakil patriark agama darah besi begitu yakin bahwa Zhao Feng tidak mati dalam warisan dan mengapa wakil patriark berusaha keras untuk menemukannya. Jika seseorang tidak kembali setelah sekian lama, kemungkinan besar mereka sudah mati. Wakil patriark memang telah bertemu dengan Sage dan mengirim orang untuk menemukan pemimpin bab Zhao. Kami hanyalah salah satu grup yang dikirim ke area Cloud. Petik 2. Jiang Sanfeng mengangguk dan mengkonfirmasi. Mata Zhao Feng berbinar. Semakin dia tahu, semakin misterius Sage itu. Meskipun Six Warlock Divine Sage tidak berpartisipasi dalam masalah Canopy Great Country, statusnya sangat tinggi. Sage sangat berpengetahuan dan tahu hampir segalanya, arai, ramalan, geografi. Rumor mengatakan bahwa bahkan mereka yang berada di alam inti asal pergi mengunjungi Sage. Sepertinya aku harus pergi ke Menara Dewa 6 Penyihir. Zhao Feng memutuskan dan perlahan berdiri. Pertama-tama, dia dan penguasa kota Danau Banjir adalah musuh karena agama darah besi dan hubungan keluarga Liu. Penguasa kota Danau Banjir mengetahui hal ini juga dan tahu Zhao Feng tidak bisa tinggal di sini lama-lama. Zhao Feng, Sage telah berada dalam pengasingan dan bahkan tidak melihat Permaisuri Qin. The Flooding Lake City Lord memperingatkan. Permaisuri Qin adalah murid Sage, jadi orang bisa melihat betapa sulitnya mengunjungi Sage dari fakta bahwa bahkan murid Sage tidak bisa melihat Sage. Tidak peduli seberapa sulitnya, itu selalu patut dicoba. Zhao Feng bangkit, mengucapkan selamat tinggal, dan meninggalkan istana Tuan Kota bersama Jiang Sanfeng dan Dai Ye. Pada saat ini, para ahli dari keluarga Liu di dekat Flooding Lake City hanya bisa menyaksikan burung emas dan hijau mengambil ketiganya. Tidak ada yang berani menghentikan mereka. Beberapa saat kemudian, berita tentang Zhao Feng menekan 2 peringkat dewa sejati menyebar ke seluruh kota Danau Banjir. Bisa dibayangkan bahwa tidak lama setelah berita pertama itu menyebar, berita tentang Zhao Feng kembali ke benua itu akan menyebar ke seluruh Canopy Great Country. Kita akan ke Gunung Tiegan dulu. Zhao Feng berkata dengan lemah saat dia duduk di atas burung emas dan hijau. Meskipun Jiang Sanfeng bingung, dia tidak ragu-ragu sebelum menuju ke Gunung Tiegan. Separuh waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh kemudian, Zhao Feng bertemu dengan Guru Tiegan. Zhao Feng, kamu kembali. Guru Tiegan terkejut, matanya hampir melotot saat melihat Zhao Feng. Setelah pertemuan naga sejati suci, Zhao Feng dianggap sebagai keajaiban yang luar biasa, dan ada banyak desas-desus tentang dia tidak kembali dari warisan. Seperti kebanyakan orang, Tuan Tiegan mengira Zhao Feng meninggal dalam warisan, dan dia tidak punya banyak harapan. Tuan Tiegan, saya di sini untuk sesuatu hari ini. Zhao Feng langsung membahas masalah yang ada. 2 tahun lalu, Zhao Feng datang ke sini untuk berpartisipasi dalam pembuatan roda cahaya dan kegelapan. Meskipun Zhao Feng tidak melihat cetak biru asli dan tidak berpartisipasi dalam proses yang paling penting, dia tahu segalanya tentang bagian sebenarnya. Gambaran dari semua bagian masih jelas di benaknya. Tidak akan terlalu sulit jika mereka ingin membuat roda cahaya dan kegelapan versi sederhana. Dengan kultivasi dan kendali Anda saat ini, tidak akan sulit untuk membuat versi sederhana dari roda cahaya dan kegelapan, atau bahkan semuanya, jika Anda bekerja dengan saya. Guru Tiegan tertawa. Dia jelas sangat percaya diri pada Zhao Feng. Kembali ketika mereka berhasil membuat roda cahaya dan kegelapan, setengah pekerjaan dilakukan oleh Zhao Feng. Pada saat itu, Zhao Feng hanya berada di langit ke-6 atau ke-7 dari alam Ascendet, dan kekuatan garis keturunan matanya bahkan tidak 1/10 dari sekarang. Tentu saja, selama Anda memiliki materi. Saya percaya agama darah besi seharusnya tidak semiskin itu. Namun, jika Anda ingin membuat roda terang dan kegelapan yang lengkap, Anda akan membutuhkan deputi leluhur untuk menyetujuinya, karena saya perlu merahasiakan cetak biru aslinya.
Petik 2. Kata-kata Guru Tiegan berubah. Bahkan jika Zhao Feng ingin membuat versi yang disederhanakan, jumlah sumber daya yang dibutuhkan masih sangat besar. Anda tidak perlu khawatir tentang sumber daya. Selain itu, saya tidak membutuhkan versi lengkap. Petik 2. Senyum Zhao Feng mengandung kepercayaan diri. Berapa banyak rampasan perang yang dia dapatkan dari reruntuhan suci ungu dan membunuh semua peringkat Lord sejati itu? Karena batasan penatua pertama dalam kultivasinya, dia tidak akan dapat menggunakan versi lengkap roda cahaya dan kegelapan. Seseorang harus tahu bahwa budidaya alam inti-inti setengah langkah wakil patriark hampir tidak cukup untuk menggunakan kekuatan roda cahaya dan kegelapan. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng dan Tuan Tiegan memasuki bengkel. Zhao Feng mengeluarkan banyak sekali sumber daya berharga dan gunung batu kristal primitif. Zhao Feng bertanya, ini lebih dari cukup bahkan untuk membuat yang asli. Petik 2. Mata Guru Tiegan menonjol, mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan cinta saat dia melihat pada tumpukan sumber daya. Sebagian besar sumber daya di sini telah punah di benua ini. Kembali ketika wakil patriark ingin membuat roda cahaya dan kegelapan, dia telah menggunakan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan agama darah besi tidak dapat dengan mudah membuat yang kedua. Namun, Zhao Feng tampaknya mengeluarkan sumber daya tersebut dengan mudah. Nilai sumber daya ini lebih dari cukup untuk membuat hal yang nyata jika Anda mau, tetapi akan membutuhkan waktu sekitar setengah bulan untuk memilah-milahnya. Kata Guru Tiegan. Meskipun sumber daya yang dikeluarkan Zhao Feng sangat mirip dengan sumber daya aslinya, ada beberapa perbedaan kecil. Oke, dalam setengah bulan ini, aku akan berada di Menara Dewa 6 Penyihir. Zhao Feng tidak terkejut. Dia mengirim orang untuk mencari sumber daya di area awan, tetapi karena area awan jauh, beberapa sumber daya tidak dapat ditemukan dan memerlukan penggantinya. Setelah tugas itu selesai, Zhao Feng, Jiang Sanfeng, dan Dai Ye pergi. Zhao Feng ini sangat kaya. Guru Tiegan tidak bisa membantu tetapi berpikir ketika dia melihat ketiganya pergi. Sumber daya yang diambil Zhao Feng bernilai lebih dari 10 kali lipat nilai roda cahaya dan kegelapan yang disederhanakan, tetapi Zhao Feng memberikan sisanya kepada Guru Tiegan sebagai pembayaran. Tuan Tiegan jelas tidak tahu bahwa Zhao Feng bahkan memiliki item kelas bumi yang legendaris. Mengapa dia peduli tentang beberapa item kelas spiritual? Bahkan 10.000 item kelas spiritual bersama-sama tidak akan sebanding dengan item kelas bumi. Pangkat dari roda terang dan kegelapan yang lengkap berada di antara tingkat spiritual tingkat tinggi dan tingkat puncak. Versi yang disederhanakan akan berada tepat di atas kelas spiritual tingkat menengah normal karena itu perlu berfungsi sebagai lengan elder pertama. Setelah ketiganya pergi, barang-barang di bengkel mulai bergetar, seolah-olah mereka takut akan sesuatu. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Guru Tiegan berubah secara dramatis. Ini tidak terjadi bahkan saat roda cahaya dan kegelapan dibuat. Namun, sebagai seorang pandai besi, dia segera teringat akan ketidaknyamanan dari barang-barang yang dibuat olehnya ketika Zhao Feng memasuki bengkel. Ketika Zhao Feng pergi, barang-barang ini sepertinya menghela nafas. Hanya item di kelas spiritual tingkat puncak atau item tingkat bumi yang rusak yang dapat memiliki efek seperti itu, tapi sebagian besar ada di tangan penguasa. Tuan Tiegan memikirkan rahasia Zhao Feng. Beberapa hari kemudian, burung emas dan hijau itu memasuki kedalaman sebuah bukit. Pemimpin bab, kita hampir sampai di Menara Dewa 6 Penyihir. Dai Ye menunjuk ke depan. Zhao Feng tersenyum, saya sudah melihatnya. Mata spiritual Tuhannya melihat menara 6 sisi yang hitam pekat. Menara Dewa 6 Penyihir memiliki 49 lantai, dan itu diselimuti oleh kekuatan misterius yang berhasil sedikit menahan mata spiritual Dewa Zhao Feng. Karena rasa hormat, Zhao Feng tidak mengedarkan kekuatan garis keturunannya jika itu membuat Sage tidak bahagia. Ketiganya menyingkirkan burung emas dan hijau itu dan turun di depan Menara Dewa 6 Penyihir. Zhao Feng adalah yang pertama tiba dan dia tidak menyembunyikan aura True Lord Rank-nya. Saat ini ada puluhan pengunjung di sini. Banyak dari mereka berada di alam roh sejati, dan 4 atau 5 dari mereka berada di peringkat Lord sejati. True Lord Rank lainnya telah tiba, dan dia masih sangat muda. Ekspresi beberapa pengunjung berubah. Bahkan pangkat sejati-sejati lainnya memeriksa Zhao Feng dengan terkejut. Itu dia, itu sebenarnya dia. Petik 2. Zhao Feng, salah satu dari 5 keajaiban luar biasa dari pertemuan naga sejati suci. Seruan datang dari para pengunjung. Banyak yang dengan cepat mengenali Zhao Feng.
Zhao Feng juga melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Bab 495 Musuh Bertemu. Kedatangan Zhao Feng menyebabkan orang-orang di depan menara Dewa 6 Penyihir berdiskusi. Zhao Feng adalah salah satu dari 5 keajaiban luar biasa dari pertemuan naga sejati suci. Beberapa orang langsung mengenalinya. Lebih dari setengah tahun telah berlalu sejak akhir pertemuan naga sejati suci, dan nama prodigis luar biasa tersebar di seluruh benua. Di antara 5 prodigis luar biasa, Zhao Feng dan Yu Tianhao adalah Lord Prodigis yang berdiri di puncak era saat ini. Mata Zhao Feng mengamati kerumunan dan dia melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Ada Pangeran Jin, Tian Yunzi, dan bahkan Mo Tianyi dari klan Yuan Surgawi. Selain mereka, ada juga seorang wanita cantik yang berpakaian serba hitam yang auranya unik dan aneh. Ketika wanita berbaju hitam melihat Zhao Feng, dia berhenti sebentar. "Zhao Feng, kamu kembali dari warisan? Bagaimana kabar Suster Yufei?" Mo Tianyi bertanya segera begitu dia melihat Zhao Feng. Seluruh alasan dia berada di menara Dewa 6 Penyihir adalah untuk memastikan apakah Zhao Yufei masih hidup atau tidak. Dia belum kembali ke benua bahkan setelah berada di warisan misterius selama 6 bulan, tetapi klan Yuan Surgawi tidak pernah menyerah. Ketika Mo Tianyi mengajukan pertanyaannya, semua ahli di alam roh sejati, terutama yang berada di peringkat Dewa Sejati, mendengarkan. Pertemuan naga sejati suci terbaru adalah yang terbaik dalam beberapa milenium. Tidak hanya semua 4 warisan besar diturunkan, bahkan ada warisan kuat yang tidak diketahui. Sebelumnya, 2 orang yang memasuki warisan yang tidak diketahui itu belum kembali, tapi sekarang, salah satunya telah kembali, jadi yang lainnya penasaran. Zhao Feng tersenyum tipis dan tidak segera menjawab pertanyaan itu. Ada banyak orang di depan menara Dewa 6 Penyihir. Mengapa Zhao Feng dengan mudah memberikan informasi tentang warisan yang tidak diketahui? Mo Tianyi merasa sedikit canggung. Dia telah mempercepatnya. Bukan tempat yang baik untuk membicarakan rahasia ini. Orang-orang yang mendengarkan jelas-jelas kecewa, dan alis dari beberapa True Lord Ranks berkerut, jelas tidak puas. Zhao Feng berdiri dengan senyum percaya diri dan tangannya di belakang punggung. Dengan kekuatannya, dia tidak takut apapun. "Saudara Zhao, saya sangat terkejut melihat Anda di sini. Saya percaya para tetua klan Yuan Surgawi akan senang melihat Anda." Petik 2. Mo Tianyi tersenyum dan menyapa Zhao Feng. Dia tidak segera menindaklanjuti warisan misterius itu. Pangeran Jin, Tian Yunzi, dan rekan-rekannya segera datang untuk menyambut Zhao Feng juga. Bahkan mereka yang tidak mengenalnya datang untuk memperkenalkan diri. Merupakan suatu kemuliaan untuk berbicara dengan keajaiban luar biasa, dan kisah seperti itu dapat diceritakan kepada teman-teman mereka nanti. Zhao Feng dengan rendah hati berinteraksi dengan para ahli. Karena semua orang menunggu di sini, bagaimana situasi di menara Dewa 6 Penyihir? Zhao Feng bertanya. Jelas ada banyak orang di sini yang ingin meminta petunjuk atau membutuhkan ramalan. Tian Yunzi ingin berterima kasih kepada Sage dan menerima petunjuk. Mo Tianyi ada di sini untuk menanyakan lokasi Zhao Yufei kepada Sage. Sage telah mengasingkan diri selama beberapa bulan terakhir dan meramal masa depan benua. Tidak ada yang tahu kapan Sage akan keluar. Mungkin segera atau mungkin sebentar. Petik 2. Benar, kita semua menunggu Sage di sini. Ini adalah kesempatan. Petik 2. Semua orang mengoceh. Zhao Feng mendapatkan inti dari situasinya setelah mendengar semuanya. Sederhananya, ini adalah antrean, dan semua orang menunggu. Aku perlu membuat roda cahaya dan kegelapan dan kembali ke markas besar agama darah besi. Zhao Feng berpikir, dia tidak bisa menunggu terlalu lama, tetapi jika dia pergi setengah jalan, dia mungkin kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan Sage. Ketika Sage keluar dari pengasingan, Sage mungkin mulai bepergian kemana-mana. Akan sulit menemukan Sage pada saat itu. Jiang Sanfeng dan Daye terbang dan mendarat di kiri dan kanan Zhao Feng. Pemimpin bab, biarkan aku mencoba. Mungkin jika Sage tahu bahwa salah satu dari keajaiban luar biasa ada di sini, dia akan keluar. Petik 2. Jiang Sanfeng tersenyum dan menyarankan. Dia ingin menyelesaikan ini secepat mungkin sehingga Zhao Feng dapat kembali ke agama darah besi. Zhao Feng tidak menghentikannya, sikap diamnya menandakan Jiang Sanfeng untuk mencoba. Semoga para priest dari 6 penyihir menara ilahi melaporkan bahwa pemimpin cabang Zhao, salah satu dari 5 keajaiban luar biasa, ada di sini. Jiang Sanfeng mengangkat kepalanya dan meneriaki sosok-sosok di menara Dewa 6 Penyihir.
Selain sage legendaris, ada ahli dan pendeta lain yang hadir. Salah satu dari 5 keajaiban luar biasa, sosok-sosok di Menara Dewa 6 Penyihir tampak penasaran di bawah. Lagi pula, bukan hanya sage yang bisa ilahi. 5 keajaiban luar biasa dari era ini melampaui beberapa lusin generasi terakhir dan akan memimpin masa depan benua ini. Beberapa pendeta tahu tentang ramalan. Oleh karena itu, penampilan Zhao Feng juga menarik keingintahuan beberapa ahli di dalam Menara Dewa 6 Penyihir. Beberapa ahli ramalan memandang Zhao Feng dengan mata berbinar dan mulai membayangkan masa depannya. Namun, sebagian besar tidak membuahkan hasil. Salah satu tetua berjanggut putih menutup matanya dan mulai melihat lebih jauh dengan tubuh gemetar. Darah keluar dari mulut pria tua berjanggut putih itu. Para pendeta terdekat berseru saat mereka pergi untuk mendukungnya. Dia memang layak menjadi seorang keajaiban luar biasa. Sage pernah berkata bahwa mereka akan memimpin puncak benua dan berhubungan erat dengan warisan surga. Petik 2. Pria tua berjanggut putih menyeka darah saat dia mengamati dengan cermat pemuda berambut biru itu. Kekacauan sementara di Six Warlock Divine Tower membuat puluhan orang di bawah saling memandang. Tak satu pun dari mereka akan mengira bahwa Master Ramalan akan batuk darah saat melakukan ramalan pada Zhao Feng. Zhao Feng tetap tidak tergerak dan tidak peduli dengan para pendeta di Menara Dewa 6 Penyihir. Senior Menara Dewa 6 Penyihir, pemimpin cabang memiliki masalah penting untuk ditanyakan pada Sage. Saya harap Anda bisa membiarkan dia masuk. Petik 2. Jiang Sanfeng dengan cepat berkata. Mendengar ini, kelompok di depan Menara Dewa 6 Penyihir sedang menunggu. Mungkin keajaiban luar biasa dapat menerima perlakuan khusus dari Menara Dewa 6 Penyihir. Rasa dingin melintas di mata wanita berbaju hitam di sebelah Pangeran Jin. Pria tua berjanggut putih di Menara Dewa 6 Penyihir terbatuk. Sage mengatakan dia akan muncul pada waktu yang tepat. Meskipun saya sangat tertarik untuk membantu prodigi luar biasa, saya tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Petik 2. Mendengar hal tersebut, rombongan kecewa. Zhao Feng tidak terkejut. Dia menoleh ke wanita berbaju hitam di sebelah Pangeran Jin. Permaisuri, kita sudah lama tidak bertemu. Zhao Feng tersenyum. Tatapannya seolah melihat melalui cadar hitam yang menutupi wajah wanita itu. Wanita itu terkejut dan mendengus dengan dingin saat dia merobek cadar hitam, menampakkan wajah yang eksotis. Setiap tindakan dan setiap nafasnya membawa pesona yang maksimal. Para ahli yang hadir terkejut. Kebanyakan dari mereka tidak tahu bahwa bahkan Permaisuri Qin sedang menunggu Sage. Jika murid dari Sage harus menunggu, sepertinya kita tidak akan bisa melihat Sage dengan mudah. Banyak yang menggelengkan kepala dan mendesah. Dengan Permaisuri Qin mengungkapkan dirinya, suasana menjadi tegang. Zhao Feng dan Permaisuri Qin saling menatap. Yang terakhir tidak menyembunyikan kedinginan atau niatnya, melepaskan aura True Lord Rank-nya. Saat itu, berita penculikan Zhao Feng Permaisuri Qin telah mengejutkan negara besar. Kapan Permaisuri Qin pernah dipermalukan seperti itu sebelumnya? Sekarang mereka bertemu sekali lagi, matanya merah. Zhao Feng, surat perintah untuk Anda dari Kekaisaran belum berakhir. Permaisuri Qin tidak menghormati Zhao Feng. Dia juga tahu bahwa dao pesonanya tidak berpengaruh pada keajaiban luar biasa ini. Apakah itu benar? Yah, aku tidak keberatan menculikmu lagi. Petik 2. Zhao Feng tertawa dengan senyum mengejek. Menculik permaisuri lagi? Mendengar ini, hati semua orang yang hadir terkejut. Zhao Feng tidak hanya sombong, keberaniannya telah mencapai langit. Orang harus tahu, ini adalah negara besar Kanopi, yang diperintah oleh Kekaisaran. Beraninya kamu mengatakan itu padaku. Kemerahan samar muncul di wajah Permaisuri Qin, dan hati banyak orang dipercepat. Zhao Feng tetap diam dan tidak terpengaruh. Keduanya saling memandang dan, meskipun Permaisuri Qin marah, dia tidak melakukan apa-apa. Pangeran Jin, yang berada di belakang Permaisuri Qin, tercengang. Dia tidak bisa membayangkan tingkat apa yang telah dicapai Zhao Feng untuk mengejek Permaisuri Qin begitu saja. Dan begitu berita ini tersebar, rumor pasti akan mengatakan bahwa Zhao Feng telah menyerang Permaisuri Qin, meningkatkan ketegangan antara Kekaisaran dan agama darah besi. Jika ini berjalan buruk, ini bahkan bisa memicu perang antara keduanya. Permaisuri Qin ini dapat menahan diri untuk tidak menyerangku? Zhao Feng sedang berpikir tentang bagaimana membuat Permaisuri semakin marah atau apakah dia harus menjatuhkannya sekarang. Teriakan aneh seekor kucing terdengar di udara. Hati banyak orang bergerak saat mereka berbalik menuju Menara Dewa 6 Penyihir.
Seekor kucing perak dan hitam menguap malas saat melompat keluar dari menara Dewa Enam Penyihir. Apakah ini kucing yang selalu bersama Sage? Mata banyak orang berbinar. Mereka telah mendengar banyak rumor tentang Sage, dan selalu ada poin yang tetap sama. Selalu ada kucing bersama Sage kemanapun dia pergi. Kucing malas perak dan hitam melompat ke bahu Permaisuri Qin. Kucing malas besar, kamu tidak tidur? Permaisuri Qin memiliki ekspresi bahagia. Dia sepertinya tidak asing dengan kucing malas besar ini.